warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan jawab pertanyaan dari salah satu rekan kita yang menanyakan bahwa anggur itu bisa nggak dibuahkan di batang primer atau harus di cabang sekunder. Jawabannya adalah bisa, asalkan varian yang kita tanam adalah jenis anggur yang tergolong varian genjah atau mudah dibuahkan. Seperti yang saya contohkan ini adalah varian anggur Jupiter di usianya 3 bulan. Masih kecil nih batangnya, bahkan kita tanam secara on root. Nih, kelihatan. Ini kita tanam on root tanpa rostok. Di tanah langsung dengan media tanam cuma tanah dan pasir, serta sedikit menggunakan kompos dari dedaunan yang kita lapukan atau kita buat menjadi kompos. Jadi media tanam anggur itu yang terpenting poros atau tidak tergenang air. Di tempat ini kita mencoba menanam dengan media tanam cuma tanah, pasir, dan kompos dedaunan. Jadi pertanyaannya, apakah bisa anggur dibuahkan di batang primer? Kenapa harus di cabang sekunder? Begini, anggur bisa dibuahkan di batang primer, sekunder, maupun tersier. Cuma permasalahannya, cabang pokok atau cabang primer ini cuma satu. Cabang sekunder juga tidak bisa kita buat dalam jumlah yang banyak. Karena itulah kita membuat cabang tersier untuk membuahkan, karena cabang tersier adalah cabang yang tumbuh di cabang sekunder dan bisa kita buat dalam jumlah yang banyak. Untuk menghasilkan buah anggur yang banyak, tentunya kita memerlukan cabang produksi dalam jumlah yang banyak pula. Ini saya contohkan. Pertama-tama, untuk bisa membuahkan anggur di batang primer, sebenarnya ini berfungsi untuk ngetes kevalitan untuk varian-varian baru. Bagi kawan-kawan yang penasaran dengan varian tertentu dan buahnya enak atau tidak sebelum dikembangkan dalam skala produksi, biasanya kita membuahkan dalam waktu yang cepat untuk melihat rasa, tandan, dan kualitas daripada buah anggur yang kita tanam untuk nantinya kita kembangkan skala kebun jika masuk kategori layak untuk dikebunkan dengan berbagai aspek penilaian. Nah, jadi kawan-kawan yang ingin membuahkan anggur varian genjah dengan cara yang mudah dan bertanya apakah bisa anggur dibuahkan di cabang primer, jawabannya adalah bisa, dan pohon ini saya jadikan contohnya. Jadi yang pertama-tama tanam dulu. Ini saya contohkan pada sistem para-para. Tanam dulu, naikkan dulu sampai ke para-para sini. Ini setinggi 2 meter. Belokkan dulu sampai sini. 1,5 meter, lalu kita potong. Di 1,5 meter sini. Nah, setelah kita potong atau kita esel break, batang mulai menggemuk dan membesar, kita melakukan pemangkasan di batang primer yang berbatasan langsung dengan warna coklat dan hijau. Jadi batang primer yang setengah tua. Jadi di antara coklat dan hijau seperti ini. Nah, ini kita contohkan, naik ke para-para ya. Nah, ini ada perubahan warna coklat dan hijau di batang primer. Nah, seperti ini. Kita ambil di sini, kita pangkas. Setelah kita berikan pupuk, ini insya Allah berbuah. Nah, ini yang saya contohkan. Jadi ketika kita pangkas di batang berbatasan langsung antara perubahan warna coklat dan hijau atau setengah tua, dan kita telah memberikan pupuk yang mendukung untuk pembuahannya, ketika kita pangkas di batang primer ini, besar kemungkinan membawa buah dengan catatan varian-varian genjah. Pupuk apa yang kita berikan? Untuk ini membuahkan pertama kali di batang primer saya hanya menggunakan PSB dan NPK Ponska Plus. Cuma NPK-nya kita naikkan. Biasanya kita berikan 1 sendok makan, kita berikan NPK Ponska Plus di sini
2 sendok makan kita timbun di media tanam, lalu kita siram 2 minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu atau 2 minggu sebelum pemangkasan maksud saya, bukan 2 minggu yang lalu. Karena pemangkasan telah saya lakukan 8 hari. Jadi 2 minggu sebelum kita pangkas, kita berikan dulu pupuk NPK 2 sendok makan. Lalu kita ambil pemangkasan di batang perbatasan antara coklat dan hijau. Cara ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari rekan kita yang sangat penasaran ingin anggurnya berbuah dan bisa atau tidak di batang primer. Kita lihat, ini sudah membawa klaster bunga, nggak terlalu terlihat ya, nih bawa bunga, di atas pun ini bawa bunga. Ini varian Jupiter, agak ngeblur nih kameranya, tuh bawa klaster bunga cukup bagus. Ini cuma kita pecahkan 3, 1, 2, 3. Nanti untuk yang keempat jika tumbuh kita buang, dan yang di bawah ini tumbuh kita buang. Karena dari tunas yang sprout ini, tunas bat yang kita pecahkan dan membawa bunga kali ini, untuk selanjutnya kita akan jadikan cabang sekunder. Jadi kita akan menghasilkan cabang sekunder 3. Jadi membentuk cabang sekunder sekaligus membuahkannya. Karena untuk kawan-kawan yang masih penasaran, biasanya rekan-rekan pemula yang ingin sekali membuahkan anggur, tidak sabaran, ini bisa jadi solusi dan tanaman tidak bermasalah ketika kita segera mengaplikasikan pupuk vegetatif atau NPK seimbang. Jadi nanti setelah ini tunggu dulu sampai berry set atau bunga ini menjadi buah kecil-kecil, baru pemupukan dilanjutkan NPK rutin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, PSB-nya rutin minggu sekali, boleh menggunakan POC, tidak harus menggunakan PS seperti itu. Jadi ini dibuahkan tidak menggunakan pupuk generatif, hanya menggunakan NPK Ponska Plus. Kenapa demikian? Karena tanaman ini masih di fase tumbuh. Jadi kalau kita berikan pupuk generatif nanti cenderung melambat. Jadi kita berikan pupuk NPK seimbang supaya setelah berbuah ini muncul, tanaman kembali vigor untuk melanjutkan pertumbuhannya, karena sebenarnya ini adalah tahap proses pembentukan cabang. Selain pembentukan cabang dengan single cordon. Jadi kita akan membuat 3 cabang sekunder dari batang primer ini, sekaligus membuahkannya untuk pertama kali untuk menjawab kawan-kawan yang penasaran, bisa nggak anggur dibuahkan di batang primer? Jadi jawabannya adalah bisa. Ingat, pada fase ini jangan dipupuk kimia dulu, pupuk kimia nanti kita berikan setelah berry set atau bunga anggur berhasil polinasi dan menjadi buah anggur yang kecil-kecil. Fungi dan insek kita hentikan, seperti itu. Ketika pangkas primer seperti daun jangan dihabisi. Nah, setelah ini seprut, daun ini baru kita buang. Nah, oke. Jadi sudah tidak ada daun di batang ini. Kapan buangnya? Pada saat ini sudah seprut, artinya pucuk sudah mulai aktif kembali dan pohon ini akar mulai bekerja kembali. Ini ya, jadi ini untuk menjawab pertanyaan rekan kita. Jadi bisa nggak anggur dibuahkan di batang primer? Bisa. Di cabang sekunder bisa, di cabang tersier bisa. Untuk mendapatkan buah yang banyak, kita membutuhkan cabang tersier dalam jumlah yang banyak. Karena hanya cabang tersier lah yang kita bisa buat banyak. Cabang primer cuma 1, pokok, cabang pokok. Sekunder adalah cabang kedua, tidak bisa kita buat dalam jumlah yang banyak. Cabang tersier adalah cabang ketiga, kita bisa membuatnya dalam jumlah yang banyak. Jadi buah anggur yang banyak tidak terlepas dari cabang produksi atau cabang tersier dalam jumlah yang banyak yang kita buat. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.